Oke, Shalom kelas 7. Kita akan kembali belajar matematika. Nah, sekarang Ibu Rinal sudah buat modul untuk kita pelajari bersama bilangan bulat. Modul ini akan Ibu Rinal kirimkan juga di grup Telegram supaya kita masing-masing bisa melihat dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke. Kita lanjut ya, nih modul bilangan bulat by Miss Rinel, Ibu Rinel Remiasa SPD. Nah, kita ada dalam kegiatan 1.1, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kalian disuruh menghitung berapakah jumlah lollipop di samping. Bisa dong menghitung ini, kalau sudah tulis jawabannya di samping. Selanjutnya, berapakah jumlah apel pada gambar di samping? Nah, berapa? Bisa menghitung dong. Selanjutnya, yang ketiga, berapa jumlah masker pada gambar di samping? Nih gambar maskernya nih. Silahkan dihitung. Selanjutnya, berapakah jumlah es batu pada gambar di samping? Nah, hitung berapa ini. Nah, tulis jawabannya di titik-titik yang tersedia di sini. Nah, dibilang untuk menyatakan jumlah pada gambar di samping biasanya menggunakan angka atau bilangan. Oleh karena itu, yang disebut bilangan adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas dalam kurung banyak dan sedikit, dan ukuran itu kan ada berat, ringan, panjang, pendek dari suatu objek. Kita masuk di bagian A sekarang, mengenal bilangan bulat. Ini sudah pernah Ibu Rinal tanyakan. Yang pertama, gambar apa ini? Pasti tahu dong. Nah, gambar kedua, gambar apakah ini? Nah, gambar ketiga, gambar apakah ini? Nah, dan gambar keempat, gambar apakah ini? Selanjutnya, ditanyakan bahwa apa fungsi benda pada gambar nomor 1? Tahu dong, ini bendanya penggaris. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa ini? Ya, untuk menggaris, membantu kita membuat garis yang lurus. Nah, selanjutnya gambar nomor 2. Gambar apa ini? Ya, gambar timbangan duduk ya. Fungsinya untuk menimbang, biasanya digunakan oleh pedagang di pasar untuk menimbang. Misalnya kalian mau beli wortel 1 kilogram. Ya, ditimbang menggunakan timbangan ini. Atau kentang 3 kilogram. Ya, digunakan timbangan ini untuk mengukurnya. Selanjutnya gambar yang ketiga ini adalah gambar apa? Gambar peta. Peta dunia ini. Nah, apa fungsi gambar nomor 3? Ya, supaya kita mengetahui benua apa saja yang ada di dunia ini. Selain itu, kalian coba perhatikan nih, ada gambar garis-garisnya, garis-garis bujur ini, yang membujur ini. Nah, itu fungsi garis-garis ini adalah untuk pembagian zona waktu di dunia ini. Untuk lebih lanjutnya akan Ibu Rinal jelaskan di bagian peta yang di bawah ini nih. Nah, selanjutnya yang keempat, ini adalah termometer air raksa ya. Fungsinya apa? Ya, untuk mengukur suhu. Ingat bahwa suhu, kalau suhu kan ada positif, ada negatif. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tahukah kamu bahwa benda-benda di atas menggunakan konsep bilangan bulat? Ya. Benda nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini menggunakan bilangan bulat. Ya, di sini ada nomor-nomornya. Nih, ada di sini juga ada. Nanti kalau gambarnya ini, di sini juga ada nih, kita lihat.
Nah, yang gambar nomor 4 juga ada kan bilangan. Nah, itu jadi fungsinya kita mempelajari bilangan bulat ya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan kalau tidak ada bilangan bulat, kita tidak mengenal angka, kita tidak mengenal lambang bilangan. Apakah yang terjadi? Ya kita tidak tahu. Kalau ternyata satu itu tulisannya begini ya. Kalau dua itu lambangnya begini. Kalau tiga ini begini. Kalau empat ini begini. Dan seterusnya. Nah, dikatakan jika bumi yang bulat digambarkan dalam bentuk datar, maka kita akan melihat bahwa garis-garis yang ada melambangkan satu hal yang bermakna dalam pembagian waktu di bumi yang biasa disebut dengan GMT atau Greenwich Meridian Time. Atau GMT bahasa Inggrisnya GMT. Oke. G atau bahasa Indonesianya kan kita sebut saja GMT. Nah, Greenwich ini adalah salah satu kota yang menjadi titik acuan penetapan waktu di dunia yang ditandai dengan titik nol. Jadi kalau di gambar ini Greenwich itu ada di daerah sini. Yang titik nol ini berarti dia di sini nih. Nah, di Indonesia terdiri atas 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat. Ini kita lihat di sini. Ini berarti waktu Indonesia Barat. Ini peta Indonesia kan yang ini. Indonesia Barat, Indonesia Tengah yang ini, dan Indonesia Timur. Berdasarkan gambar peta di atas kita dapat melihat bahwa perbedaan waktu antara Greenwich dengan WITA dan WIT berturut-turut adalah +7, +8, dan +9. Jika di Greenwich pukul 00.00, maka di Sangihe pukul berapa nih? Kan kita lihat Greenwich ada di titik 00.00. Perbedaan waktunya adalah plus berapa nih waktu Indonesia Tengah? +7. Berarti di Sangihe pukul berapa? Silakan dijawab. Nah, untuk menentukan waktu di Sangihe, kita harus mengetahui bahwa Sangihe termasuk dalam zona waktu mana? Waktu Indonesia Barat kah? Waktu Indonesia Tengah kah? Waktu Indonesia Timur. Nah, sekarang kita lihat kembali. Tadi Bernil salah ya, keliru sedikit. Nah, ternyata Sangihe ini kan di sini. Ini. Nah, dia ada di +8. Berarti oleh karena Sangihe termasuk dalam zona waktu Indonesia Tengah, maka kita tinggal menambahkan 8 jam dari Greenwich. Nah, kan tadi di Greenwich kan 00.00 nih. Berarti ya tambah 8, maka Sangihe sekarang sudah pukul 08.00 pada Greenwich Meridian Time. Nah, pembagian waktu GMT bisa juga kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Nah, dari garis bilangan di atas kita bisa mengetahui tentang jenis-jenis bilangan bulat ya. Bilangan bulat terbagi atas 3, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Untuk bilangan 0 dan bulat positif itu disebut sebagai bilangan caca. Nah, perhatikan di sini ada dalam garis bilangan semakin ke kanan semakin positif atau semakin besar nilainya. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, untuk menandakan jikalau kamu sudah memahami penjelasan di atas, sekarang coba tuliskanlah masing-masing 5 contoh dari bilangan positif dan bilangan negatif pada tabel di bawah ini. Contohnya ya. Misalnya ibunya tulis di sini negatif 12, terus bilangan bulat positifnya ya 267. Dan selanjutnya kalian bisa lengkapi sendiri tabel ini.
Nah, selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita membandingkan bilangan bulat yang relatif lebih besar, perhatikan terlebih dahulu tabel di bawah ini. Nah, kita lihat di sini sampai 1 triliun. Nah, 1, bacanya 1, posisinya itu satuan. Kalau 10, angkanya kan ada 2 tuh, dibacanya 10, posisinya puluhan. Nah, kalau 100 kan angkanya ada 3. Angkanya ada 3 ya, 1, 0, dan 0. Dibacanya 100, posisinya ya ratusan. Begitu seterusnya sampai yang 1 triliun. Angkanya ada berapa nih? 13. Dibaca ya, 1 dengan 0-nya ada 12. Berarti 13 angka, dibacanya 1 triliun. Ya posisinya adalah triliunan. Nah, sekarang perhatikan Ibu Rinal mau menjelaskan. Nah, bilangan 4 ya dibaca 4 karena hanya terdiri dari 1 angka. 4 hanya 4, 4 posisinya itu satuan. Selanjutnya bilangan 13 dibaca 13 karena terdiri dari 2 angka, yaitu 1 puluhan, 1 puluhan, dan 3 satuan. Selanjutnya bilangan 257 dibaca 257 karena terdiri dari 2 angka, 200-an. Terdiri dari 3 angka, yaitu 200-an, 50-an, dan 7 satuan. 200-an, 50-an, dan 7 satuan. Nah, sekarang bagaimana nih dengan bilangan yang lebih besar lagi? Ini 413987. Dibacanya adalah 413.987, terdiri dari 6 angka. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka. 4 di situ apa? 4 itu posisinya ratusan ribu. 1 itu posisinya puluhan ribu. 3 itu posisinya ribuan. 9 itu posisinya ratusan. 8 itu posisinya satuan, puluhan maksudnya. Dan 7 posisinya di situ satuan. Oke, sampai di sini Ibu Rinal harap sudah paham ya. Nah, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, kalian akan mengerjakan soal ini. Latihan soalnya. Nah, untuk pengetahuan kalian, untuk jawaban dari setiap latihan soal yang ada dalam video ini akan Ibu Rinal kirimkan di video pembelajaran selanjutnya, gitu ya. Nah, latihan soal dengan menggunakan tanda apa ini? Kurang dari atau lebih dari, tentukanlah bilangan manakah yang lebih besar dari bilangan di bawah ini jikalau A, B, dan C juga mewakili sebuah angka. Nah, Ibu Rinal kasih contoh. Negatif 343 kurang dari 12. Karena apa? Karena walaupun negatif 342 terdiri dari 3 angka, tetapi merupakan bilangan negatif. Nah iya ya, terdiri dari 3 angka, 3, 4, dan 2. Kalau 12 hanya 2 angka, 1 dan 2. Tapi 12 lebih besar. Kenapa? Karena 12 nilainya positif. Sedangkan negatif 342 nilainya itu negatif. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi bagian yang kosong ini di bagian sini dan bagian sini supaya Ibu Rinal bisa tahu kalian itu sudah mengerti atau belum. Nah, demikian kita selanjutnya akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.